Salam Kopi ya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dan sangat istimewa ini karena beliau ini memang fokus sekali dengan masyarakat, dengan petani juga, apalagi di Pegunungan Murah ini dengan konsen kita ke kopi. Kita akan menyapa beliau, Mas Fajar Gegana. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan beliau tentang pertanian kopi. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Agus. Terima kasih atas undangan di tempat panjenengan yang sangat luar biasa ini. Ini adalah tempat untuk ngopi-ngopi. Jadi di Pegunungan Menoreh, tempat ngopi yang juga sebagai rumah produksi. Sangat luar biasa sekali. Oke, Mas Fajar, ini kita adalah petani milenial yang ada di Trajumas ini. Yeah. Juga mengucapkan terima kasih ini kedatangannya sudah mau ke naik gunung gitu. Dari Jogja jauh-jauh sudah naik ke tempat kita. Nah, kami butuh dukungan Mas tentang bagaimana mengembangkan kopi Trajumas ini yang kita mengangkat otentiknya Menoreh. Jadi kopi Trajumas, kopi Jawa khas Menoreh. Bagaimana kita para petani ini nanti bisa mengangkat ikut serta dalam membangun Kulon Progo tentu saja, atau DIY pada umumnya dari sektor pertanian. Saya ingin pengantikan dari Mas. Ya, pertanian adalah salah satu hal untuk ketahanan pangan yang hari ini memang negara baru memprioritaskan hal itu. Jadi sesuatu hal yang mungkin perlu didorong dari sisi pemberdayaan masyarakat maupun dari sisi pertanian itu sendiri, karena di sini saya melihat bahwa potensi yang sangat luar biasa ini dari perkebunan kopi maupun dari alam yang sangat luar biasa ini sangat potensi sekali. Dan dari sisi sejarah memang di kawasan Menoreh ini memang juga penghasil kopi dari zaman kolonial pada waktu itu. Tetapi berjalannya waktu memang transformasi yang mungkin dari sisi pertanian itu sendiri tidak terlalu fokus, sehingga ketika dalam perjalanannya banyak hal yang berubah-ubah. Jadi petani juga tidak fokus menanam apa. Nah, hari ini ketika kita bicara tentang kopi, tentunya di seluruh dunia ini hal yang menarik tentang kopi ini. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga baru tren kopi ini sangat baik. Nah, sehingga ketika potensi yang ada di kawasan Menoreh ini yang sebetulnya secara kultur maupun kontur tanahnya itu untuk menanam kopi ini bisa dikembangkan, ini bisa hal yang sangat luar biasa di kemudian hari. Karena saya melihat bahwa tadi ada pohon kopi yang baru berusia 2 tahun sudah produksi, yang biji kopinya juga sudah bagus, bisa ada nilai jualnya di situ. Ini kan menjadi suatu hal yang mungkin bagi petani di Menoreh ini hal yang apa namanya sebagai lembaran baru untuk berpikir ke depan. Nah, ini harus dikemas dengan baik dari hulu ke hilir, karena hal yang dikemas dengan baik tentunya akan menghasilkan hal yang baik. Tentunya tentang nilai jualnya. Karena ketika kita tidak melihat bahwa ini sebagai potensi yang harus dikemas dengan baik, ini juga nanti akan sia-sia karena nilai jualnya juga pasti tidak terlalu tinggi. Tapi kalau nanti diolah dari sisi mungkin bibitnya seperti apa yang harus ditentukan, terus nanti produksinya seperti apa, saya melihat bahwa kerjasama antara petani dengan BUMDes hari ini di sini juga luar biasa, sehingga nanti pengolahan ini bisa melalui BUMDes dan juga nanti ketika ini menjadi sesuatu hal yang menghasilkan bagi masyarakat dan juga desa, ini bisa menjadi PADes, ini tentunya bisa dikembangkan lagi karena ketika ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah, tentunya ini hal yang sesuatu bisa dikembangkan dengan maksimal. Karena dari nilai kopinya, biji kopinya, itu ada hal yang nilainya lebih, roastingnya seperti apa, sehingga nanti kualitas kopinya juga sangat luar biasa. Terima kasih banyak, ini masukannya luar biasa. Tentu kan kalau sudah seperti ini, karena kita berbicara dari sudut masyarakat dan petani, tentu kita juga akan ingin tahu bagaimana peran serta pemerintah ini di dalam membantu pertanian kopi yang sudah kita rintis. Kawan-kawan, kita merintis di pertanian Trajumas ini hampir 4 tahun. Jadi rintisan kita 4 tahun,
kita akan cari tahu ini apa saja sih dukungan pemerintah supaya nanti petani kita itu benar-benar bisa sejahtera, anak-anak muda di sini itu bisa terangkat perekonomiannya, sehingga nanti tercapai juga ada namanya pertanian presisi, ada smart farming. Nah, beliau ini yang lebih tahu tentang bagaimana korelasinya nanti antara pertanian kopi ini dengan smart farming dan bagaimana pemerintah bisa masuk. Saya mohon pencerahannya juga yang ini, Mas. Ya, dari awal memang ya pemerintah ini kan sebetulnya mendorong dalam arti sesungguhnya adalah memancing spirit dari masyarakat itu sendiri. Karena apapun itu pemerintah hanya bisa memfasilitasi, tidak bisa terus langsung terjun langsung terus. Apalagi ini dalam skala bisnis, pemerintah tentunya tidak bisa berbisnis. Akan tetapi dorongan ini juga hal yang perlu diperhatikan adalah ini sebuah kesempatan, karena ketika pemerintah mungkin dari awal mendorong tentang pembibitannya, terus mungkin didorong tentang pendampingan, terus dari sisi pengolahan dan sebagainya, terus pemerintah memberikan mungkin bantuan bibit, terus alat, terus nanti dari sisi mungkin pendampingan dari sisi marketingnya, mungkin dari sisi packagingnya dan segalanya. Nah ini menjadi hal yang baik untuk nafas untuk petani, karena ini untuk men-trigger saja sebetulnya. Jadi pemerintah ini perannya untuk men-trigger agar masyarakat ini punya semangat, spirit untuk menjadi petani yang modern, petani yang berjiwa pengusaha dan sebagainya. Karena ketika pemerintah hadir, ini harus dimanfaatkan dengan baik dan bisa dioptimalkan. Sehingga ketika nanti ke depan, pemerintah akan selalu hadir dalam segala tingkatannya. Karena yang sudah mungkin dari awal memberikan bibit, terus nanti memberikan pendampingan edukasi, terus nanti ada pemberian alat dan sebagainya. Yang sudah pemberian alat juga sudah ya. Nah nanti mungkin bisa edukasi tentang smart farming dan sebagainya, pemasaran. Nah ini akan bertahap. Jadi ketika pemerintah hadir, nanti juga masyarakat bisa merasakan bahwa ini sebuah dorongan. Nah, dorongan ini tapi tidak bisa dijaga, karena yang namanya pemerintah ini memberikan sebuah dorongan ini adalah spiritnya. Pemerintah tidak setiap saat terus memberikan terus, ibaratnya terus masyarakat diberi terus, itu enggak. Pemerintah hanya memantik untuk mendorong potensi ini dikembangkan. Nah, untuk smart farming saya juga berharap nanti ketika ini menjadi sebuah transformasi, ketika bertani, berkebun ini bisa menjadi lebih modern, menjadi digitalisasi, ketika mungkin lahan pertanian maupun perkebunannya bisa dilihat dari drone itu untuk memantau, terus nanti dari sisi harga tentang stok dan sebagainya bisa melalui aplikasi. Stoknya hari ini, kebutuhan hari ini berapa, terus harga hari ini berapa, ini juga nanti bisa digitalkan, sehingga ketika semua bisa mengakses sekarang melalui handphone, ya kepentingan untuk berkebun bertani. Hari ini harga kopi sekian. Hari ini kita jual. Hari ini kopi kita perlu dipupuk misalkan. Di situ sudah ditentukan. Harus berapa waktu, harus berapa untuk melakukan pemupukan. Nah, ini semua sudah terintegritas dengan aplikasi. Nah, harapan kami seperti itu. Jadi sudah tidak jadul lagi. Jadi berpikirnya sudah modern, walaupun sebetulnya yang diolah ya ini dari sisi perkebunan maupun pertanian, tapi caranya mengolah ini bisa lebih modern. Itu mungkin bisa menjadi daya tarik anak muda juga untuk hari ini. Ya, wah luar biasa. Jadi ketika kita bertani tidak serta-merta kita itu mungkin dengan cara tradisional. Jadi menerapkan pertanian presisi yang menggabungkan antara pertanian modern dengan pertanian tradisional. Jadi digabungkan. Sehingga ketika kita mengontrol tanaman itu bisa menggunakan teknologi-teknologi terbaru. Wah luar biasa, dukungan pemerintah yang stimulannya sudah sangat luar biasa, tentu harapannya pasti dengan kemandirian. Nah, teman-teman, kalau kita sudah diberikan stimulan yang begitu banyak, baik dari bibit, pupuk, dan beberapa dukungan yang lain, tentu memang kita harus semangat pula untuk menjadi kemandirian. Jadi masyarakat yang mandiri, petani yang mandiri dan berdikari. Nah, sekarang ini yang terakhir nih, gongnya nih, harapannya Mas, kalau melihat potensi sumber daya alam yang melimpah, masyarakat di pertanian ini, harapannya untuk masyarakat ini
apa Mas untuk kedepannya ini supaya petani ini bagaimana bisa Ya, sejahtera ya. mungkin? Harapannya ini dikelola dengan manajemen yang profesional ya. Manfaatkan lahan yang mungkin ada sekarang itu ditanami dengan hasil yang dimaksimalkan. Nah, salah satunya adalah kopi di Menoreh ini. Nah, maka dari itu harapan saya ketika masyarakat sudah fokus, oh ya sudah kita sekarang fokus ke kopi, ya udah kopi aja. Mungkin dengan bibit-bibit yang sangat luar biasa yang premium ya, kopi-kopi yang premium bisa ditanam di sini, kedepannya juga bisa dikembangkan, dioptimalkan, dan juga nanti dikeluar dengan profesional. Kita harus tahu, harus betul-betul profesional pengelolaannya ketika, oh mungkin tanamnya kapan, terus nanti pemupukannya kapan, terus nanti panennya kapan. Sehingga standarnya ada, standar dari kualitas maupun dari produksi. Oh produksinya selalu bisa, misalkan targetnya 10 ton. Nah 10 ton selalu bisa memenuhi karena ini tadi diatur. Nah itu, ini pengolahan secara profesional ya. Jadi ketika ke depan ini bisa diolah, saya yakin bahwa petani di perbukitan Menoreh ini juga akan sejahtera. Karena sudah ngerti lahan sekian menghasilkan berapa dan bisa menjadi passive income ataupun bisa diolah sendiri, dikembangkan sendiri dengan mungkin jenis-jenis kopi yang lebih bagus, lebih premium, yang harga jualnya mungkin bisa lebih tinggi. Nah itu bisa dikembangkan sendiri. Mungkin itu harapannya ke depan. Ya. Wah, terima kasih Pak Korporasi. Jadi rekan-rekan, kalau kita sudah tergabung dalam komunitas petani kopi, tentu kalau bicara kopi sudah mulai dari selatan ke utara. Ada kopi Suroloyo, ada kopi Mbajing, ada kopi Tumpang Sari, banyak sekali, ada Prajumas. Nah, jadi teman-teman yang di luar sana mau belajar tentang kopi dari hulu ke hilir, bisa sampai ke Kulon Progo, mampir di perbukitan Menoreh ini. Jadi dari mulai Suroloyo ditarik ke selatan sampai dengan Jatimulyo, ada kopi Sulingan juga. Itu sudah banyak sekali. Rekan-rekan pelaku-pelaku kopi, petani-petani kopi milenial sudah banyak sekali di dataran Menoreh ini. Anda bisa searching di googling, silakan dengan kopi Menoreh. Karena khas kita adalah khas kopi Menoreh di Kulon Progo. Mantap. Salam kopi. Nah,